Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan pendidikan multikultural. Kurikulum menjadi faktor yang menentukan dalam pendidikan multikultural. Di sekolah Amerika Serikat terdapat berbagai pendekatan dalam melakukan reformasi kurikulum multikultural. Tentunya, setiap negara memiliki permasalahan yang unik dan berbeda-beda, termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun, kita bisa banyak belajar dari negara lain, termasuk Amerika Serikat ini, yang sudah mendalami dan mengembangkannya tentang pendidikan multikultural ini. Lalu, ada kurikulum berpusat pada paham budaya utama. Amerika Serikat terbentuk dari berbagai macam kelompok ras, etnis, agama, dan budaya yang berbeda. Sebagian besar kurikulum sekolah, buku teks, dan materi pelajaran kurang memberi perhatian pada kelompok ini. Kelompok budaya yang dominan di masyarakat Amerika sering disebut aliran utama budaya orang Amerika. Kurikulum yang hanya berfokus pada aliran utama Amerika dan mengabaikan pengalaman budaya dan sejarah dari kelompok etnis, ras, budaya, dan agama yang lain akan memiliki konsekuensi yang negatif. Konsekuensi negatif terhadap siswa dari aliran utama karena kurikulum ini memperkokoh rasa superioritas yang keliru, memberi mereka konsepsi yang salah tentang hubungan mereka dengan kelompok ras dan etnis lainnya, dan menolak kesempatan memperoleh manfaat dari pengetahuan, perspektif, dan kerangka pikir yang dapat diperoleh dari mengkaji dan mengalami budaya dan kelompok lain. Kurikulum berpusat aliran utama berpengaruh secara negatif terhadap siswa kulit berwarna seperti orang Afrika Amerika, Hispanis, dan Asia Amerika. Kurikulum itu mengabaikan pengalaman dan budaya mereka dan tidak menggambarkan impian, harapan, dan perspektif kelompok yang tidak termasuk aliran utama ini. Maka, dominasi orang yang berkulit putih, politik, ekonomi, pendidikan memicu terjadinya konflik dengan orang yang berkulit hitam atau gelap. Padahal, siswa akan dapat belajar secara maksimal dan termotivasi jika kurikulum sekolah menggambarkan budaya, pengalaman, dan perspektif mereka. Beberapa siswa kulit berwarna diasingkan di sekolah tempat dia belajar karena mereka mengalami konflik budaya antara sekolah dan masyarakat mereka. Sekolah dapat menjadi penengah antara budaya rumah dan sekolah dari siswa kulit berwarna. Dan sekolah juga dapat dan seharusnya mengefektifkan penggunaan budaya dari siswa kulit berwarna saat mengajari mereka seperti mata pelajaran, menulis, seni, bahasa, sains, dan matematika. Upaya menyusun kurikulum multikultural. Sejak gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an, para pendidik sedang mencoba dengan berbagai cara mengintegrasikan kurikulum sekolah secara lebih baik dengan materi etnis. Perlawanan politis terhadap kurikulum multikultural sangat berkaitan dengan perlawanan ideologis. Perlawanan ideologis merupakan faktor utama yang memperlambat, namun faktor lain juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Beberapa orang yang menentang kurikulum multikultural meyakini bahwa pengetahuan adalah kekuatan dan bahwa perspektif multikultural masyarakat Amerika Serikat menentang struktur kekuatan yang ada. Jadi, mereka berpandangan bahwa kemunculan kurikulum multikultural bisa dianggap sebagai kekuatan baru yang membahayakan eksistensi dari kelompok yang menjadi aliran utama ini. Faktor lain yang memperlambat perkembangan kurikulum multikultural mencakup rendahnya tingkat pengetahuan tentang budaya etnis yang dikuasai sebagian besar pendidik
dan beratnya beban pelajaran yang ada pada buku teks. Tahap-tahap integrasi materi multikultural ke dalam kurikulum. Sejak tahun 1960-an dapat diidentifikasi ada 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum, dan berikut 4 pendekatan tersebut. Yang pertama ada pendekatan kontribusi, yang kedua ada pendekatan aditif, yang ketiga ada pendekatan transformasi, dan yang terakhir ada pendekatan aksi sosial. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.